Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ilham dengan nomor NIM 20234100. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan serta tipe dan struktur organisasi sosial. Yang pertama, pengertian dan tujuan organisasi sosial. A. Organisasi sosial. Perkembangan dari kelompok sosial menjadi suatu organisasi sosial kira-kira dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula suatu kelompok kecil yang dapat mengadakan relasi sosial langsung kemudian menjadi bertambah banyak anggota-anggotanya, sehingga menjadi semakin kompleks atau beragam sifatnya. Tujuan yang diharapkan dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun warganya secara lebih efisien dibandingkan dengan pengelompokan manusia yang lebih kecil, lebih alamiah, seperti keluarga, kelompok, persahabatan, dan lingkungan masyarakat. B. Definisi organisasi sosial. Organisasi mempunyai banyak definisi. Dari sekian banyak definisi, tidaklah dapat ditentukan satu definisi yang benar. Dan begitu juga semua definisinya salah. Karena semua definisi tentang organisasi itu dianggap benar apabila rumusannya mempunyai dasar yang bisa diterima. Berikut ini definisi organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dirjo Sisworo pada tahun 1985. Mendefinisikan organisasi sosial sebagai berikut. Suatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan tertentu, yang umumnya berhubungan dengan aspek keamanan anggota organisasi tersebut. Yang kedua, menurut Winardi pada tahun 2003, organisasi sosial yaitu organisasi yang memenuhi kebutuhan sosial orang-orang yang untuk mencapai kontak dengan orang lain. Kebutuhan akan identifikasi bantuan timbal balik, misalnya suatu klub untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Ed Zioni pada tahun 1985, unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam satu rangka mencapai tujuan tertentu. C. Alasan membentuk organisasi. Alasan yang pertama, alasan sosial. Manusia senantiasa menginginkan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, organisasi dibentuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, melihat organisasi-organisasi yang memiliki susunan intelektual dan ekonomi. Yang kedua, alasan material. Manusia melaksanakan kegiatan organisasi karena alasan material. Melalui bantuan organisasi, manusia dapat melaksanakan 3 macam hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri, seperti yang pertama, memperbesar kemampuan. Alasan material yang pertama bagi organisasi adalah mereka memperbesar kemampuan manusia. Melalui organisasi, manusia dapat melaksanakan aneka macam tugas atau pekerjaan secara lebih efisien dibandingkan dengan situasi apabila manusia tersebut bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. B. Menghemat waktu. Kemampuan suatu organisasi untuk menghemat waktu umumnya diperlukan untuk mencapai tujuan. Upaya mengurangi waktu total yang diperlukan jauh lebih penting dibandingkan dengan efisien suatu susunan yang dilaksanakan oleh seorang individu atau sebuah kelompok yang relatif kecil dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar. Sekalipun kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk melaksanakannya. C. Mengakumulasi pengetahuan. Contohnya manusia purba. Meneruskan pengetahuan yang melalui mulut ke mulut
dan ada juga yang melalui cerita rakyat yang diteruskan dari generasi ke generasi melalui organisasi atau sukunya. Manusia modern menggunakan peralatan modern, misalnya perpustakaan modern, yang dihasilkan diakumulasi dan disimpan di dalam perpustakaan dapat disajikan landasan untuk mencapai kemampuan dan kemajuan lebih lanjut. D. Tujuan organisasi sosial. Tujuan organisasi sosial mencakup beberapa fungsi, diantaranya memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa yang akan datang, yang senantiasa berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Selain itu, tujuan juga berfungsi sebagai patokan yang dapat digunakan oleh anggota organisasi maupun kalangan luar untuk menilai keberhasilan organisasi, misalnya mengenai segi efektivitas maupun efisiensi. Organisasi dibentuk agar dapat menjadi unit yang paling efektif dan efisien. Efektivitas organisasi diukur dari tingkat jumlah yang mana ia berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan efisien organisasi yang dikaji dari segi jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu unit masukan. Tujuan organisasi sosial tersebut adalah: yang pertama, menyelesaikan segala pekerjaan. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, mempertahankan atau memperbesar output. Yang keempat, memperbaiki cara kerja seefektif mungkin. Yang kelima, memberikan kepuasan moral dan kepuasan berperan serta para anggotanya. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Mereka membentuk dan mengubah perannya sendiri dalam organisasi. Mereka juga menciptakan dan mengubah hubungan antara posisi sendiri serta posisi orang lain. Selain itu, mereka dapat menerima, menurunkan, memperluas, dan menyesuaikan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Berikut struktur organisasi ini terdapat dalam 3 model, yaitu: yang pertama, model tradisional adalah model organisasi piramida, yaitu struktur bentuk umum berdasarkan pada anggapan pendapat tradisional. Yang kedua, model hubungan manusiawi adalah model organisasi yang tidak jauh berubah dalam struktur formalnya. Yang ketiga, model sumber daya manusia, yaitu pada model ini manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari, pengarahan, dan pengendalian yang lebih kreatif daripada pekerjaan organisasi pada saat ini. Sekianlah video materi yang saya buat saat ini. Apabila kata saya ada yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.